Nah, Bung Rocky, sekarang ini saya akan ngajak ngomong ini sahabat Anda ini dapat 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 jabatan baru lagi, Pak Luhut. Ya, ini menarik ini hubungan dengan Pak Luhut itu. Orang selalu ketika orang ketemu sama Anda, ketemu Pak Luhut, Anda curiga, orang dicurigai Anda pasti kolaborator dengan Pak Luhut, tapi kalau lihat kontennya orang lihat ini kenapa masih kritik terus Pak Luhut kan gitu ya. Oke. Saya kira itu tanda tanya. Kenapa Pak Luhut selalu diperlukan? Ya dalam keadaan macet ya pasti orang presiden anggap Luhut bisa selesaikan semua hal. Yes. Walaupun Pak Luhut sebetulnya udah sedikit mengeluh bahwa ya masa beban saya banyak betul. Tetapi kalau dilihat ya memang nggak ada yang bisa selesaikan itu kan. Bahkan Bahlil yang seharusnya menyelesaikan masalah ini, kan ini masalah investasi kan urusannya Bahlil. Yang secara teknis dia udah ngeluh aja tuh. Kemarin apa dia bilang bahwa kok negara-negara Islam nggak investasi. Lo uang itu nggak ada urusan dengan agama tuh. Walaupun memangnya kalau menghadap langit yang sama itu juga investasinya dengan cara yang sama nggak bisa tuh. Ada hukum tertentu para investor. Negara-negara Arab juga melihat bahwa ya kepastian hukumnya di mana. Kalau dia mau investasi di IKN, nanti begitu terjadi pergantian kekuasaan, dia diusir lagi tuh. Karena hak tanah yang dia pakai itu ternyata ilegal kan. Jadi ini desainnya begitu. Nah Pak Luhut nanti akan dibuat pusing juga dengan itu. Jadi saya kira yang terlihat sekarang adalah frustrasinya Presiden Jokowi. Kalau Pak Luhut kemarin itu soal frustrasi, menganggap bahwa tukang tipu aja nih Singapura, negara Amerika segala macam itu banyak bohongnya tuh. Yaitu hal yang disaksikan sendiri itu. Kemampuan lobby Pak Luhut pasti bagus betul. Tetapi seluruh lobby itu juga akan dinilai oleh investor asing dikaitkan dengan keadaan politik kita, keadaan hukum kita. Kemampuan lobby Pak Luhut itu kan pernah jadi dubes, pernah jadi menteri perdagangan, dan dia tahu tuh di mana simpul-simpul. Kalau macet di satu tempat dibuka di keran yang lain masih bisa ngalir tuh. Tetapi ini bukan sekedar soal itu, ini soal cara pandang dunia terhadap Indonesia tuh. Dunia memandang Indonesia masih melakukan deforestasi. Oke, itu bisa diselesaikan dengan menghentikan deforestasi. Tetapi dunia juga akan menilai apakah proses diperolehnya energi bersih itu demokratis apa tidak. Bagaimana kalau pemain-pemain di bidang industri baterai misalnya cuma 1-2 orang itu aja kan. Nah, masyarakat sipil dunia akan mencurigai bahwa itu sebetulnya adalah kartel. Itu berbahaya juga di dalam transparansi penentuan harga tuh. Nah, bagian-bagian ini yang mungkin kalau kita terangkan pada publik, lalu publik menganggap ya memang masalahnya rumit, kompleks. Jadi frustrasi Pak Jokowi itu akhirnya dibebankan pada Pak Luhut. Nggak mungkin Pak Luhut bilang cari orang lain aja. Nah, Luhut sendiri tahu nggak ada orang lain yang bisa selesaikan itu kan. Jadi kompleksnya di situ tuh. Saya kira kan gini, kalau kemarin sebenarnya dengan Pak Luhut udah ngomong bahwa Singapura brengsek, Amerika omdo, itu saja harusnya Pak Jokowi paham. Ini kayaknya ilmunya Pak Luhut itu udah habis. Bukan karena Pak Luhutnya yang tidak bisa melakukan lobby, tetapi kan indikator-indikator di Indonesia, makro Indonesia itu yang membuat para investor nggak percaya kan. Bayangkan sampai Tesla waktu itu kan diminta oleh Pak Jokowi untuk silakan pilih di mana lahan nikel yang mau konsesinya akan berikan, itu pun nggak menarik buat Tesla. Kan pasti ada sesuatu yang saya kira persoalannya bukan di Pak Luhutnya, tapi persoalannya ada di dalam Indonesia. Kalau Pak Luhut tadi bilang Brexit, Singapura, Amerika omdo, saya kira orang akan melihat Indonesia ya kita nggak ngomong kasar begitu deh, dalam diplomasi nggak mungkin lakukan. Ya lihat aja indeks persepsi korupsi di Indonesia lah. Kira-kira kan begitu jadinya ya. Ya, itu intinya begitu sebetulnya. Jadi kalau Jokowi paham, justru Pak Luhut mengatakan kita ini udah disebut brengsek. Nah, saya mau balikin, mereka juga brengsek. Mestinya jangan tugasin Luhut, itu udah soal tingkat tinggi itu. Tapi waktu Presiden Jokowi mungkin dengar nih kok Pak Luhut brengsek-brengsekin Singapura dan Amerika, tolong selesaikan. Kalau justru di situ kenapa Pak Luhut bilang brengsek kan? Karena nggak selesai itu. Jadi ini komunikasi juga yang ajaib nih bagi Presiden Jokowi. Tapi tetap kita lihat bahwa menteri-menteri teknis itu nggak mampu lakukan apa-apa sebenarnya. Terutama si Bahlil ini kan. Bagaimana mungkin dia mengeluhkan kegagalan investasi dari negara Arab, padahal mestinya dia yang muluskan itu kan. Kan Pak Luhut juga berkali-kali bikin negosiasi dengan pemimpin-pemimpin Arab, dengan putra mahkota, dengan raja yang sekarang itu. Toh nggak bisa masuk kan. Jadi ada hal yang lebih sistematis, itu cara publik internasional melihat Indonesia itu. Nah, tentu kita tahu investasi Arab itu ada di mana-mana tuh. Di negara barat tuh investasi Arab juga banyak betul. Ini kan satu paket berpikir dari para investor di negara Arab.
investor negara Arab itu nggak mungkin menganggap bahwa kalau kita investasi di negara yang sama-sama Muslim itu pahalanya lebih gede. Nggak ada urusan pahala di dalam investasi. Ini soal Nggak ada urusannya sama pahala ini. ini soal profit, bukan soal pahala ini. Ini Dan soal apalagi pahala. kalau dikorup nanti dia, gua mau pahala tapi lu korup kan gitu. Jadi itu konsekuensi dari berupaya untuk ngeles. Bahlil kan mau ngeles sebetulnya kan. Oke, Anda benar gitu. Bagaimana para raja-raja minyak, berarti pangeran-pangeran ini investasi di klub-klub sepak bola di Eropa ya, di Inggris, di Prancis dan sebagainya. Dan dengan investasi itu dia merasakan bukan hanya semata-mata keuntungan secara finansial, tapi juga citra mereka sebagai lembaga negara itu kan penting juga buat mereka. Kalau dia mau investasi di Indonesia, apa yang dapat selain nanti investasinya nggak balik, dikorupsi, tapi citra pun nggak dapat kan gitu. Ya itu bahayanya kalau kita nggak paham bahwa tetap financial market itu melihat dua hal, kepastian hukum dan prospek bisnis tuh. Kalau nggak ada ya nggak ada. Mending raja-raja minyak Arab itu investasi di apa namanya Columbia itu apa kasino di Los Angeles macam-macam di situ kan itu sebetulnya poin dasar kita mau tarik investor hanya berdasarkan kesamaan etnis atau kesamaan agama segala nggak mungkin itu. Ini dunia nanti dia bangkrut sendiri di Indonesia kan. Jadi mana mau Raja Minyak itu bangkrut karena sekedar dibujuk-bujuk oleh Bahlil. Dia ini Bahlil siapa dibujuk-bujuk gue. Oke, mari kita fokus ya, karena ini jelas bahwa tugasnya Pak Jokowi itu adalah mempercepat investasi, Satgas Percepatan Investasi di IKN. Dan kemarin mungkin kita sudah menyimak pernyataan dari Menteri PUPR yang sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, kenapa itu dibuka pada publik itu, bahwa tidak ada satupun nihil bahasanya itu ya. Nihil itu artinya kan nol ya, kalau 0% sih bagus, tapi kalau nol investasi kan itu bahaya sekali Bang Rocky. Mestinya Bahlil dengar itu, bahwa itu kan Menteri PUPR kan pelaksana teknis, bukan dia yang bertugas untuk datangin investor. Ya. Tetapi dia juga udah jengkel kan orang nunggu-nunggu mana IKN, mana infrastrukturnya. Sebagai menteri dia tahu bahwa iya itu tugas saya baru mulai ketika modal udah masuk di situ tuh. Ketika masalah hukum udah selesai, begini mungkin dibangun di situ ada masalah hukum dan bahkan status IKN itu sebagai hak masyarakat adat itu juga belum selesai. Saya berapa kali datang ke Kalimantan, ngomong dengan kepala-kepala adat di situ tuh, Banjar, Dayak, segala macam itu. Dan menganggap bahwa Kutai belum selesai masalah itu. Dan satu waktu itu jadi soal besar. Nah, masyarakat Eropa atau investor asing itu sekarang ada di dalam suasana menghargai hak-hak adat rakyat itu. Karena soal environmental ethics yang berkembang jadi grammar dunia, mereka pantau itu bahwa ini ada klaim masyarakat adat. Dan kalau mereka lakukan itu, dia bisa melanggar aja dengan mengaburkan Indonesia yang udah selesaikan. Oh iya, tapi masyarakat sipil, terutama anak-anak muda Eropa akan persoalkan perusahaan Eropa itu yang masuk ke Kalimantan dengan melanggar hak-hak adat. Jadi suara masyarakat dunia itu yang harusnya didengar juga oleh Pak Jokowi. Ini bukan sekedar kepastian hukum di IKN, tetapi hak dari masyarakat adat yang terkoneksi dengan pusat-pusat studi tentang indigenous right yang sekarang sedang berkembang di Eropa. Ya. Oke, mari kita bayangkan seperti ini, Bung Rocky. Kan tadi jelas Pak Luhut yang dapat tugas. Tapi Pak Luhut udah bilang bahwa Singapura brengsek, Amerika itu omdo. Sementara Bahlil ngomong negara Arab itu nggak ada investasi yang masuk ke Indonesia. Padahal dia mestinya mau ngomongin bahwa sesama Islam loh, ini kok nggak mau masuk juga gitu. Nah, kalau itu semua pusat-pusat itu tertutup, di mana dong peluangnya? Kecuali kembali lagi ke Cina. Sementara Cina sendiri juga sedang mengalami persoalan juga dari sisi ekonominya kan gitu. Ya itu, jadi kita ditinggalkan sebetulnya secara ekonomi kita udah ditinggalkan. Bahwa korupsi juga masih jadi pertimbangan para investor melihat bahwa indeks korupsi kita masih tinggi walaupun itu indeks persepsi. Dan Pak Luhut sudah berupaya untuk membangun infrastruktur yang secara sistemik mencegah korupsi. Misalnya soal e-katalog, kan itu prestasi Luhut lah itu kalau itu kita sebut mencegah secara sistemik. Tapi ada hal yang nggak bisa dicegah, itu jual beli jabatan itu masih berjalan tuh. Itu sampai ke tingkat kalau saya perhatikan, saya bicara di banyak daerah itu sampai ke tingkat kepala SD, kepala sekolah SD itu bisa jual beli jabatan sebetulnya supaya apa namanya bos itu bisa diperoleh ke sekolah yang kan per anak dihitung bosnya itu lebih bagus lagi tuh. Jadi bisnis korupsi itu juga sampai pada tingkat pendidikan, dunia pendidikan tuh. Kepala sekolah dulu kita cuma tahu rektor universitas itu main-main dengan jabatan untuk
jual beli kursi di situ. Sekarang sampai tingkat SD juga begitu tuh. Saya dengar banyak laporan itu terutama di daerah-daerah Jawa Barat. Ya, kalau bos saya malah dengar langsung dari seorang kepala sekolah, dia bahkan menolak dia untuk dapat bantuan bos, karena buat dia itu bukan membantu, karena itu justru menyulitkan, karena itu akan ada potongan-potongan dari dinas, dari pengawas di situ, dan yang harus bertanggung jawab itu kepala sekolah, dan kalau terjadi apa-apa, risiko yang masuk penjara itu kepala sekolah. Ya itu intinya begitu. Jadi si kepala sekolah merasa bahwa apa sebetulnya fungsi dia di situ tuh. Dia mesti nyetor sebetulnya bukan nyetor secara uang, tapi nyetor jatah pada kepala dinas, pada agen-agen di atasnya itu. Jadi bagian ini yang nggak mungkin dilakukan sekedar dengan e-katalog. Tapi kita anggap bahwa e-katalog betul itu mempercepat. Secara konsep yes, gitu ya. Yes, itu. Tapi tetap ada bagian-bagian yang bolong. Apalagi dalam urusan partai politik, di mana si kepala sekolah itu berinduk pada satu partai, lalu ada favoritisme tuh. Anak-anak desa di situ harus dikasih kesempatan, sementara desa yang lain itu terlantar. Itu kan itu soalnya. Bung Rocky lebih gila lagi, itu bukan hanya dari dinas, dari pengawas dan sebagainya. Bahkan di kepala sekolah ini pernah ketika tahu saya wartawan gitu, dia bercerita bahwa dia pun diperas oleh wartawan. Berarti wartawan bodrek ini, saya kira ini disebut wartawan, diperas oleh LSM dan sebagainya gitu. Dan dia pernah minta pada saya, minta kartu nama saya. Lo buat apa kartu nama? Ya itu nakut-nakutin kalau ada wartawan yang datang untuk minta duit. Coba ya kan takut itu. Ini konsekuensi dari ketidakjujuran proses pembentukan legislasi itu kan. Kan begitu misalnya ya sekolah merdeka, ide dari Menteri Pendidikan ini, Kementerian Pendidikan, iya, tapi kepala sekolahnya nggak merdeka, dia ditawan oleh regulasi, ditawan oleh setor menyetor. Hal yang sama berlangsung di semua institusi kan. Jadi bagian ini dipantau dengan baik oleh dunia internasional yang menganggap bahwa enggak, Indonesia itu masih bolong gitu, uang yang kita taruh di situ bisa lenyap atau komanya bisa dipindahin dari 1 triliun tiba-tiba tinggal jadi 100 miliar tuh ditilap oleh segala macam faktor di situ kan. Ini masalahnya. Nah, yang beginian itu nggak mungkin diselesaikan oleh sekedar Pak Luhut. Ini secara sistem kita mesti ubah itu. Karena itu kita berharap ada pemimpin baru yang mengerti persoalan ini. Jadi kaitan antara mikro makro yang sering dikatakan Pak Jokowi itu seolah-olah cuma kaitan teknis, bukan. Ini kaitan yang jauh lebih luas pengertiannya, yaitu kesiapan negeri ini untuk betul-betul transparan dalam soal penganggaran dan dalam soal bidding, dalam soal apa namanya jual beli proposal bisnis. Ya, jadi saya pikir ya buat Anda yang menteri yang lain jangan iri dengan Pak Luhut ya. Karena ini justru penugasan baru Pak Luhut ini penugasan yang memang menjebak Pak Luhut itu. Karena sebenarnya tahu Pak Jokowi ini nggak bisa, gitu, udah nggak bisa dilakukan, dan yang paling bisa itu Pak Luhut. Tapi Pak Luhut sendiri juga sudah mengalami situasi yang frustrasi juga. Jadi memang sekali ini jabatan yang diberikan pada Pak Luhut itu bukan sebuah kehormatan, tapi sebuah beban dan sekaligus jebakan. Ya itu ya mungkin kalau wartawan bertanya ya Pak Luhut, pusing kepalaku, kau tahulah problemnya, kenapa kau tanya lagi? Tapi bagian ini yang menarik di Indonesia, seluruh fasilitas sudah disediakan, tapi investor nggak masuk. Maka mesti ditanyakan pada Pak Jokowi apa problemnya itu. Jadi mesti secara eksplisit kita bongkar atau kita paparkan kasus ini kegagalan leadership, itu aja intinya. Yang kan kalau dalam terminologi militer tidak ada anak buah yang salah itulah komandan. Jadi bukan Bahlil sekali lagi, karena memang Bahlil dipilih oleh Pak Jokowi, juga bukan Pak Luhut yang terlalu banyak dibebani oleh Pak Jokowi gitu ya. Dan itu jadi bagian ini dalam masa terakhir Pak Jokowi sebetulnya dia bisa ucapkan kan bahwa saya telah berusaha, tetapi ada hal yang lebih dominan di situ, yaitu soal leadership yang legitimasinya makin kurang. Dan bagi investor asing kalau legitimasi presiden udah merosot, mending dia tunggu aja presiden baru kan, baru MOU baru gitu. Itu lebih masuk akal. Oke, Bung Rocky. Kita nolkan semuanya, Bung Rocky ya. Hambatan-hambatan birokrasi, korupsi, indeks persepsi harus dinolkan dulu, baru investasi bisa masuk. Gitu ya. Ya, kecemasan itu yang mesti kita hasilkan dari awal, yaitu 0% kan supaya nggak frustrasi. Oke, thank you, Bung Rocky. Yes.